Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang, bodoh, tidak beradab, dan tidak terkenal, bahkan diabaikan oleh bangsa lain hingga menjadi bangsa maju. Dalam berdakwah, Nabi tidak hanya menggunakan aspek kenabiannya dengan menggunakan tablik, namun juga menggunakan strategi politik dengan memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan persoalan. Walaupun dalam menjalankan perintah Allah, Nabi mendapat banyak tantangan yang besar dari berbagai pihak, namun atas izin Allah sendiri, segala hal yang dilakukan Nabi dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, saya Eni Wurdianingsih NIM 53010200071 akan menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah secara terang-terangan. Selama sekitar 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Di antara hasilnya yaitu Rasulullah mendapatkan 40 hingga 50 orang as-sabiqul awwalun. Merekalah sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam dan mayoritas adalah para pemuda. Dakwah yang dilakukan Rasulullah secara diam-diam ternyata memiliki dampak yang signifikan hingga menyebar di kalangan suku Quraisy, yang secara berantai ke orang-orang baik laki-laki ataupun perempuan, hingga kabar tentang Islam tersiar ke penjuru Mekah dan menjadi buah bibir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul-Nya agar menyampaikan ajaran dan risalahnya yang dibawa secara terang-terangan. Dimulai dengan turunnya firman Allah, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berisikan perintah untuk memberikan peringatan kepada keluarga Nabi. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Setelah menerima perintah tersebut, Rasulullah mengundang keluarga terdekatnya yaitu Bani Hasyim, kemudian menjamu mereka. Namun ketika ingin berbicara, tiba-tiba Abu Lahab memotongnya. Rasulullah tak putus asa meskipun pertemuan pertama gagal, beliau pun mengundang mereka lagi. Kali ini beliau mendapat dukungan dari Abu Thalib meskipun Abu Lahab masih sama menunjukkan permusuhannya. Setelah mendapat dukungan dari Abu Thalib, Rasulullah pun mulai memperluas seruan dakwahnya. Beliau naik ke Bukit Safa dan memanggil orang Quraisy secara terbuka. Wahai Bani Fir, wahai Bani Adi, Rasulullah menyeru suku-suku Quraisy hingga mereka berdatangan. Bagaimana menurut pendapat kalian bila ku beritahu bahwa di balik bukit ini ada segerombolan pasukan berkuda yang akan menyerang kalian? Apakah kalian mempercayaiku? Ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran, jawab mereka. Demikianlah kecerdasan Rasulullah. Beliau memuji dengan menguji tingkat kepercayaan mereka atas integritas beliau. Selama ini tidak ada satupun yang cacat yang mereka dapati. Bahkan mereka memberikan julukan Al-Amin kepada beliau karena tidak pernah berdusta, senantiasa jujur dan paling dipercaya. Di sana Rasulullah menyeru dan menyampaikan peringatan akan azab yang amat pedih. Namun mendengar seruan Rasulullah, Abu Lahab menimpali dengan menyumpahi Nabi Muhammad sehingga Allah menurunkan surat Al-Lahab untuk melaknatnya. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Seruan dakwah Rasulullah mulai menggema ke seluruh Mekah. Beliau berdakwah secara terbuka, menyeru dengan terang-terangan. Lalu turunlah ayat yang memerintahkan Rasulullah berpaling dari orang-orang musyrik, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94.
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لقد أوحي إلى رسول الله أن يجهر بدعوته. سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. محمد رسول الله. بسم الله نجهر بدعوتنا. بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. Rasulullah bangkit menyerang berbagai khurafat dan kebohongan syirik, juga menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak bernilai, tak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Berbagai kabilah-kabilah, tempat-tempat berkumpul dan pertemuan kaum musyrikin beliau datangi. Orang-orang kafir Quraisy marah saat mengetahui dakwah Rasulullah adalah menafikan seluruh penyembahan kepada selain Allah. Mereka menyadari datangnya revolusi yang tidak bisa dikompromi dengan penyembahan berhala. Mereka juga khawatir kehilangan kekuasaan seiring semakin banyaknya orang yang masuk Islam. Mereka tidak punya cara menghentikan Rasulullah kecuali dengan mendatangi Abu Thalib terlebih dahulu. Sejumlah pemuka Quraisy mendatangi Abu Thalib. Mereka tahu bahwa Abu Thalib memberikan perlindungan kepada keponakannya dan tidak mungkin bagi mereka mencelakai orang yang dilindungi oleh tokoh yang mereka hormati. Ada 5 faktor yang mendorong orang-orang Quraisy menentang Islam, yaitu yang pertama, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dengan kekuasaan. Yang kedua, Nabi Muhammad menyeru tentang kesetaraan, hak hamba sahaya dan kaum bangsawan. Yang ketiga, kaum Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhir akhirat. Yang keempat, taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang mendarah daging pada bangsa Arab. Yang kelima, pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Segala cara dilakukan oleh orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi, baik dari cara diplomatik ataupun kekerasan. Bahkan mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan pada kelompoknya sendiri dan hamba sahaya yang telah masuk Islam. Kemudian mereka juga melakukan boikot untuk tidak melakukan jual beli kepada kaum muslim, sehingga kaum muslim sendiri mengalami kelaparan. Bahkan yang paling parah yaitu mereka merencanakan pembunuhan Nabi. Namun Nabi Muhammad sendiri selalu teguh dan tabah dan tetap mendakwahkan ajaran Allah. Kegelisahan orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi setelah Abu Thalib menegaskan perlindungannya kepada Rasulullah. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, semakin keras pula tantangan yang dilancarkan kaum kafir Quraisy. Hingga datanglah musim haji, orang-orang dari penjuru Arab akan datang ke Mekah. Orang-orang kafir takut jika mereka menjadi pengikut Rasulullah, hingga orang-orang Quraisy melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah beliau. Bahkan menyebut Rasulullah sebagai pembawa sihir, dan mereka pun memperingatkan para jamaah haji dengan stigma yang sama. Hingga akhirnya hijrah menjadi salah satu cara menghindari siksaan dan tekanan bagi pengikut Rasulullah setelah adanya perintah Allah. Bagi kaum muslimin yang tergolong minoritas, tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh masyarakat kafir Mekah sudah di luar batas kewajaran, sehingga pada fase konfrontasi fisik maupun psikis yang sangat parah, hingga Nabi memerintahkan kepada kaumnya untuk hijrah ke Habasyah.